warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Rani. Hari ini kita mau bahas tentang layang-layang. Karena nggak ada kemarau, saya nggak bisa bikin layangan. Bukannya nggak bisa, layangan saya juga sudah banyak dan nggak bisa nerbangin, jadi percuma saya bikin layang-layang. Jadi hari ini kita mau bahas tentang layang-layang dari ujung kepala sampai ujung buntut, kita bahas hari ini. Dan saya banyak-banyak mengucapkan minta maaf seandainya pembahasan hari ini ada yang menyinggung atau tidak berkenan di hati teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas apa saja yang kita bahas hari ini. Pertama-tama kita bahas tentang ini ya. Kemarin ada yang nanya, Bang, kalau atasnya runcing, kalau jatuh kena kepala bagaimana? Pertanyaan yang bagus. Alasannya kenapa saya membuatnya runcing, karena saya memakai seperti ini ya. Setiap layangan saya kasih ini agar enak memasang ini ya. Nah, itu alasannya kenapa saya kepalanya ini selalu runcing. Ini alasannya agar mudah memasang ini. Sekarang kita lepas simpainya atau songkolnya. Nah, runcing karena buat masukin ini simpai ini ya. Ini terbuat dari penjalin ya. Ini terbuat dari penjalin. Ini di samping ini untuk penghias, untuk menghias, juga untuk rem kalau jatuh dia bisa mental. Bisa mental ya, karena ini penjalin, tapi yang tua ya. Penjalinnya yang tua biar tidak mudah patah. Itu yang kita bahas satu dulu ya. Sekarang kita bahas sini dulu. Ini pentang, kenapa cuman saya gapit seperti ini? Karena menurut saya sudah lumayan kuat, nggak goyang-goyang, dan ini nggak bakal lepas. Dan juga saya mencari yang simple agar kelihatan rapi juga, makanya saya pakai penjalin. Saya taruh di depan agar terlihat ya, menurut saya agar terlihat rapi dan manis gitu aja. Sekarang kita lepas pentangnya atau sawangannya. Ya, pentangnya kita lepas. Ini terbuat dari penjalin ya. Punya saya ininya di depan. Dia ujung kepalanya ini nggak terlihat karena tertutup itu ya. Jadi kalau di atas tidak terlihat karena tertutup ini. Sekarang kita bahas tali. Kalau bahasa saya tali rajut, kalau bahasa teman-teman biasanya ini tali kangkang ya. Kita bahas kenapa saya menggunakan tali benang yang seperti ini. Karena enak diikat di sini, dia lemas, enak dan kuat, dan ini nggak licin. Di samping kuat, nggak licin, dan juga lemas. Alasannya itu saya memakai tali yang jenis benang ini. Terus ikatan di sini punya saya kan tidak memakai bambu di tengah. Gimana agar ini tidak geser ke atas tali ini? Jadi setelah kita ikat di sini di tengah-tengah bulan, sisa tali kita ikat lagi ke bawah. Jadi dia tertahan, nggak bakal geser. Terus belakangnya kita kasih plastik seperti ini. Kita kasih plastik seperti ini agar talinya nggak geser, dan juga bambunya agar tidak cacat kena tali. Soalnya ini kan tekanannya kuat tali ini. Jadi
kalau kita lapis plastik seperti ini, dia tidak mengganggu bambunya. Apalagi kalau bambunya muda, biasanya dia akan ngecap bekas tali ya. Tapi walaupun nggak dikasih ini nggak jadi masalah, asal bambunya bagus nggak jadi masalah. Cuman saya selalu menggunakan ini ya. Yang bawah juga saya menggunakan seperti ini. Oke, karena kenapa layangan saya kumuh dan jelek banget? Kenapa jadi layangan saya kumuh dan lubang-lubang seperti ini, warnanya sudah jelek, kumuh lagi. Alasannya kenapa kumuh? Karena layangan ini sudah 2 tahun dan plastiknya belum pernah diganti, makanya dia kumuh, banyak debu, sudah lubang-lubang, tambal-tambal, karena udah 2 tahun nggak pernah diganti. Dari awal bikin nggak pernah diganti sampai sekarang, sudah 2 tahun umurnya. Sekarang kita mau bongkar plastiknya karena rencana mau diganti plastiknya, ganti yang baru biar nggak lihat kumuh. Masa tukang bikin layangannya kumuh ya. Oke, kita bongkar dulu. Kita siapkan pisau kecil, langsung kita belah di tengah. Belah lagi. Kalau dibelah di tengah enak, tinggal narik seperti ini. Nah teman-teman, udah selesai kita bongkar tadi. Maaf nggak direkam bongkarnya agar tidak kepanjangan durasinya, jadi kita singkat aja tadi. Ini sudah selesai membongkarnya. Nah, apa alasannya saya menggunakan tali benang? Tali benang itu dia tidak molor, dia tidak mau molor. Tapi sebelum memakai, kita tancapkan paku di kayu, terus talinya ini kita tarik sekencang-kencangnya dan dibiarkan 2 hari biar dia tidak molor lagi, terus baru dipakai. Nah, dia kalau udah seperti ini nggak mau molor lagi dan sedikit pun nggak ada kendor. Ini seperti seperti awal saya bikin ya. Ininya, tali ini pun nggak ada kendor sama sekali, kencang masih. Ini kencang, kanan kiri sama. Kenapa bisa kencang? Karena bambunya ini bambu pilihan teman-teman. Kalau bambunya asal-asalan, saya jamin 1 kali nerbangin aja ininya sudah kendor dia. Tali ini kendor. Ini nggak ada setting-settingan ya, nggak ada setting-setting, ini real. Talinya belum ada dirubah sama sekali, ditutup seperti ini. Lemnya juga masih ada, ini juga nggak ada saya kencang-kencangin. Ini real semuanya. Kalau bambunya bagus, nggak bakal dia ini bisa ngerucut atau kendor ya. Padahal kalau dipikir-pikir, bikinan saya itu kulitnya tuh ada di atas. Kulit bambu itu ini kulit bambu, itu kulit bambu itu ada di atas, dan dagingnya ada di sini. Nah,
Itu bedanya saya bikin sama yang lain, mungkin beda. Kenapa saya bikin seperti ini? Agar walaupun kelihatannya ini besar, kelihatan kaku sayapnya, tapi lemas. Kalau dibalik dia terlalu kaku. Sekarang kita bahas ini masang ini atau mengikat ini jangan sampai miring seperti ini ya teman-teman. Nah, miring seperti ini. Ini ke dalam, ini keluar. Itu jangan sampai. Ini pengaruh banget kalau sampai terjadi seperti itu. Dia angin kecil miringnya ke kiri misalnya, atau sebaliknya. Kalau angin kecil ke kanan, nanti kalau angin besar dia olengnya ke kanan. Misalnya angin kecil miring ke kiri, dia kalau angin besar bisa oleng ke kanan. Sekarang kita bahas batang tengahnya ya. Ini batang tengah ini sangat pengaruh teman-teman. Kalau dia bengkok juga seperti itu, angin kecil miring ke kiri, angin deras miring ke kanan, bahkan bisa sampai oleng. Ini sangat pengaruh. Ini harus benar-benar lurus ke bawah, harus benar-benar lurus. Harus benar-benar lurus seperti ini ya teman-teman. Harus benar-benar lurus. Pasangan ini merakit ini dari bawah, dari atas sampai ke bawah sini harus benar-benar sejajar, jangan sampai miring-miring. Harus benar-benar sejajar. Harus benar-benar sejajar kalau mau layangannya enak. Terus bikin batang tengahnya nih, kalau jenis layangan bulanan agak lemas-lemas aja, jangan terlalu kaku. Lemas-lemas aja, jangan terlalu kaku. Kalau terlalu kaku dia akan kalau angin kecil dia nggak bisa terbang. Kalau terlalu kaku, sedang-sedang aja. Kecuali seka-sekaan. Kalau layangan sekaan atau yang butut burung itu kalaunya ini lemes nggak mau terbang, dia harus keras. Ini ya teman-teman, kalau mau bikin layangan itu harus sayap dua ini harus besarnya sama, atas bawah harus besarnya sama, dari sini sampai ke ujung harus sama besarnya, jangan sampai beda, atau besar yang atas atau besar yang bawah, jangan sampai, harus benar-benar sama, biar lengkungannya tuh sama, enggak meletot-meletot. Dibalik ya, ini seperti ini, terus kita balik seperti ini, kita balik seperti ini, itu pun harus sama, harus sama. Makanya saya bikin layangan itu kadang-kadang seminggu belum selesai satu ya, kalau dari awal. Dan juga teman-teman, saya bikin layangan nggak pernah dadakan. Maksudnya nggak pernah dadakan apa? Bambu ini, percaya nggak percaya teman-teman, ini nebangnya dari tahun 2015 bulan 8, waktu kemarau saya nebang. Ini juga di atas sama, ini temennya ini baru diraut sekarang, itu pun tidak selesai ya, belum selesai bikinnya, nggak pernah dadakan saya ya. Minimal nunggu kering ya, sebulan atau 2 bulan baru dibikin, minimal benar-benar kering lah, nggak usah nunggu sampai tahun-tahunan. Kalau bambunya nggak benar-benar kering, saya belum membikinnya atau belum merakitnya. Harus benar-benar bambunya harus benar-benar kering. Agar apa? Agar nggak ngerucut, jadi layangan itu nggak rubah-rubah. Dinaikkan sekali, besok tali kangkangnya dirubah lagi, naikkan lagi besok, nanti rubah lagi. Karena apa? Karena sayapnya berubah-berubah, karena bambu belum kering benar. Kadang-kadang, tidak semuanya seperti itu.
Dan ingat teman-teman, kalau mau layangan awet tahan lama, nggak usah puluhan tahun layangan seperti punya saya. 3 tahun 4 tahun sudah cukup. Itu sudah puas punya layangan umurnya 3 tahun 4 tahun. Harus benar-benar bambunya yang benar-benar super, yang bagus, harus dipilih, harus yang tua. Jadi nggak sia-sia kita bikin. Kalau kita nyari bambunya asal-asalan, nanti kita bikin setahun semusim sudah dimakan bubuk, sudah apa. Ya gitu aja mungkin teman-teman pembahasan tentang layang-layang hari ini. Jangan lupa komen ya, agar kita bisa sharing, berbagi pengalaman. Oke, terima kasih sudah nonton video ini, dan semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.